kajian kita tentang manasik umrah, dan juga tentu perlu kita ketahui juga tentang manasikul haji. Namun sebelum kita membicarakan tentang manasik, maka alangkah baiknya kalau kita memahami terlebih dahulu konsep beribadah di dalam Islam. Karena apabila pemahaman kita tentang hakikat dari ibadah tidak kita fahami dengan baik atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam, maka sulit bagi kita untuk memahami tuntunan syariat di dalam menjalankan ibadah baik umrah maupun ibadah lainnya. Nah, untuk membicarakan tentang ibadah, ada beberapa hal yang harus kita dudukkan dahulu atau kita jelaskan di dalam konsep pemahaman kita. Yang pertama adalah bahwa ma'bud yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah zat yang maha gaib. Karena itulah makanya kita dituntut untuk beriman dengannya, dengan kegaibannya. Jadi jangan ada yang memahami atau membayangkan bahawa yang kita sembah itu adalah materi yang zahir, yang bisa kita raba, kita lihat, ataupun kita cium. Allah Subhanahu wa ta'ala maha ghaib. Tidak ada kemampuan panca indera untuk menjangkaunya, baik penglihatan maupun pendengaran maupun rabaan atau alat peraba kita tidak bisa menjangkau Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa Dia tidak dijangkau oleh penglihatan. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia tidak dijangkau oleh penglihatan manusia, tapi dialah yang menjangkau penglihatan manusia tersebut. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 103, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang bisa dijangkau dengan penglihatan mata manusia. Ay la tara, engkau tidak bisa melihatnya.
tetapi dialah yang menjangkau penglihatanmu ketika di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala yatajalla, yang memperlihatkan zatnya. Kemampuan manusia tidak ada untuk bisa menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala dengan penglihatannya. Karena itu ketahuilah bahawa kita tidak mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala melainkan dengannya. Karena alat yang kita miliki, penglihatan, pendengaran, begitu juga penciuman, tidak punya kemampuan untuk menjangkaunya. Terus dengan apa kita mengenalnya? Yang kita sembah itu dengan dirinya. Dialah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Nah, untuk apa saya ingatkan kita semua dengan hakikat keimanan ini? Kalau zatnya saja kita tidak bisa menjangkaunya dengan kemampuan kita, apalagi iradahnya, keinginannya. Apa yang ada pada zat itu, ridhanya, sayangnya kepada kita, tidak bisa kita mengetahuinya kecuali kalau dia yang mengatakan kepada kita. Jadi dari sinilah konsep ibadah. Ibadah itu tidak bisa kita karang, karena kita tidak bisa mengetahui apa ibadah yang dia redai dari kita untuk kita lakukan. Jadi dari mana kita tahu bahwa beginilah cara menyembahnya, inilah perbuatan yang diredainya, inilah tindakan yang tidak disukainya? Bisakah kita mengarang sendiri? Tidak, karena itu terkait dengan zatnya. Keridaan itu ada pada dirinya, pada diri Allah. Nah, kalau zatnya saja tidak bisa kita jangkau dengan mata kita, dengan penglihatan kita, dengan pendengaran kita, bagaimana kita mengetahui keridaannya? Kalau kita tidak kenal seseorang, belum pernah bertemu dengan dia, padahal manusia itu makhluk terdiri dari kulit, daging, tulang, darah seperti kita. Apakah kita bisa tahu apa yang disenangi orang itu? Itu manusia, tidak zat yang maha gaib. Kita tidak tahu apa yang diredai oleh seseorang, melainkan kita mendapatkan informasi dari orang itu. Saya senang ini, nah, baru dia tahu, baru kita tahu, oh itu yang disukainya. Ambo ketujuh jo jariang, oh hobi jariang, kan baru kita tahu. Atau dari perbuatannya. Nah, kalau dari manusia saja kita bisa memahami bahwa kita tidak mengetahui keredaan, kesukaan, kenyamanan seseorang, melainkan ketika orang itu menunjukkan kepada kita rida, senang. Nah, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu tidak ada jalan lain bagi kita untuk mengetahui senang, rida, sukanya Allah, melainkan dia yang memberitahukan kepada kita, ini yang saya ridai, ini tidak saya ridai.
ini yang saya terima, ini tidak saya terima. Nah, kalau kita membuat saja kesimpulan tanpa ada berita yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita katakan inilah yang disenangi oleh Allah, inilah yang disukai oleh Allah, kita mengapa namanya itu? Mengarang, mengagak-agak, mengira-ngira. Nah, kira-kira dan agak-agak di dalam hal inilah yang sering menyesatkan orang. Inilah dahulu yang menjatuhkan kaum musyrikin ke dalam perbuatan syirik, karena mereka menduga-duga dengan membuat patung, memberi namanya Hubbal, Lata, Manata, Uzza, pohon kayu, keramat dan berbagai macam. Mereka menduga dan mengira dengan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima mereka dan mendekatkan mereka kepada dirinya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka tersesat. Nah, karena itu kita harus yakin bahwa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, konsepnya adalah tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan dengan apa yang Dia perintahkan kepada kita sebagai ibadah yang kita persembahkan kepadanya. Dalam arti lain, tidak ada kewenangan kita atau hak siapapun untuk mengarang, untuk membuat-buat cara beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hak siapapun. Seorang ulama tidak punya hak untuk itu. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya ayat ketiga surah Az-Zumar, ala lillahi ad-dinul khalis walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sesungguhnya agama yang menjadi esensi agama, siapakah yang punya? Allah. Ini tidak ada hak siapapun mengarang agama. Dan tidak ada hak siapapun untuk kita persembahkan kepadanya agama ini. Agama ini min Allah, dari Allah, dan yang kita jalankan harus tertuju ikhlas karena Allah. Nah, inilah konsep pembinaan dan pembimbingan ibadah dalam perjalanan umrah di surau ini. Jadi jangan dituntut saya untuk membuat suatu hal yang aneh-aneh yang tidak ada dasarnya walaupun diperbuat oleh orang. Ini yang ingin saya tanamkan dahulu
dalam perjalanan ibadah kita. Tidak ada kewenangan siapapun untuk mengarang cara beribadah. Seperti sebagian orang bertanya, selesai tawaf wada apakah saya bersih surut? Nah, melambai-lambai. Kita tidak menemukan amalan tersebut ditunjukkan oleh orang yang berhak kita tiru ibadahnya. Tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan, dan tidak pula para sahabat memperbuatnya. Dan kita tahu ibadah hanya kita peroleh dari khabar, dari berita, dari wahyu yang diberikan oleh Allah kewenangan untuk menerima langsung wahyu darinya hanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah penutup para nabi dan rasul, dan beliaulah yang diamanahi untuk memberikan bayan, penjelasan atas petunjuk itu, litubayyana linnas. Nah, karena itu konsep perjalanan ibadah kita adalah perjalanan ibadah dalam ketundukan total kepada tuntunan yang diberikan oleh Rasul sesuai dengan hadis beliau ketika beliau menunaikan haji wada'. Beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin, ayuhan nas, wahai manusia, la'alli, barangkali aku la alqakum, tidak akan bertemu lagi dengan kamu sekalian, ba'da amikum hadha, setelah tahun kamu ini, lita'khudhu anni manasikakum, hendaklah kamu sekalian mengambil dariku tata cara pelaksanaan ibadah kalian. Nah, karena itu tidak ada kewenangan pembimbing apapun gelar dan pangkatnya untuk membuat model ibadah di luar dari apa yang ditunjukkan dan diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari situlah para ulama membuat rumusan kaidah. Apa bunyi kaidahnya? Al-aslu fil ibadati at-tauqif. Pada asalnya ibadah itu berdasarkan kepada ketetapan. Nah, berarti apapun yang didakwakan oleh orang sebagai ibadah kepada Allah tapi tidak punya landasan syar'i yang bisa dijadikan sebagai hujjah untuk mempersembahkan itu sebagai ibadah kepada Allah, maka kita tidak akan melaksanakannya. Nah, jadi konsep pembimbingan umrah haji di surau adalah mengembalikan ibadah itu kepada petunjuk yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan yang disampaikan, dijelaskan juga oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang diterima oleh generasi ke generasi tanpa kita mengabaikan pandangan madhab fiqih, dengan melakukan perintah dan meninggalkan larangan dengan niat bertaqarrub atau mendekatkan diri
kepada Allah demi untuk mendapatkan ridha-Nya. Itu ibadah. Jadi ketundukan kepada Allah dengan cara apa? Melakukan perintah, meninggalkan larangan, untuk bertaqarrub kepadanya, mendekatkan diri. Ini apa kita dekat kepadanya? Demi memperoleh ridha-Nya. Jadi yang kita tuju di dalam ibadah kita apa? Ridha Allah. Oh, ampunan dosa bagaimana? Itu menurut isi di belakang gitu. Kalau ridha lah tiba, ampunan dosa akan kita peroleh, rahmat akan kita peroleh, surga akan kita dapat. Itu makanya ulama dulu pernah mengatakan kepada kita, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Tuhanku, engkau yang menjadi tujuan seluruh amalku, dan ridhamu yang menjadi tujuan yang aku cari di dalam ibadah. Ridhaka matlubi. Nah, itulah ibadah. Ibadah adalah ketundukan dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan, untuk mendekatkan diri kepada Allah demi untuk memperoleh ridha-Nya. Oh, kita mau surga, kalau Allah ridha, dimasukkan kita ke surganya. Nah, oh, kita mau sayang Allah, kalau Allah ridha, kita akan disayangi. Nah, makanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lam yakun alladhina kafaru, dikatakan oleh Allah di ujung surat itu, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha dengan mereka dan mereka ridha dengan Allah. Nah, mereka itulah penduduk surga kelak.